Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamarila Indonesia Sudarta Ahmad. Saya kelas 4, saya absen nomor 23. Saya ingin mengerjakan tugas bahasa Indonesia, membuat teks persuasi dan mempresentasikan teks persuasi. Teks yang saya buat tentang sexual harassment. Teman-teman sekalian, kita tidak dapat mengelak fakta bahwa banyak kasus pelecehan seksual yang telah terjadi. Banyak korban pelecehan seksual yang ingin menceritakan pengalamannya. Namun mereka tidak bisa karena di mata masyarakat, para korbanlah yang dianggap salah. Selama ini korban pelecehan seksual banyak disalahkan karena dianggap mengundang aksi pelecehan dengan memakai baju seksi atau jalan sendiri di malam hari. Sedangkan jika kita melihat berita di internet maupun berbagai sumber lainnya, tercantumkan bahwa mayoritas korban pelecehan seksual di ruang publik mengenakan baju terbuka, melainkan memakai celana atau rok panjang. 18% hijab, 17%, dan baju lengan panjang 16%. Hasil survei juga menunjukkan waktu korban mengalami pelecehan mayoritas terjadi pada siang hari 35% dan sore hari 25%. Sudah terlihat jelas bahwa kebanyakan korban seksual tidak memakai pakaian yang terbuka dan mengundang hawa nafsu. Kasus yang telah terungkap rata-rata terjadi dalam bentuk fisik. Padahal pelecehan seksual banyak macamnya, seperti pelecehan lisan, berupa komentar tentang bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual. Kemudian para pelecehan visual yaitu konten pornografi berupa foto, poster, gambar kartun, screen saver atau lainnya, melalui email, situs internet, WhatsApp, dan media komunikasi elektrik lainnya. Sexual harassment tidak semua terjadi pada perempuan. Banyak laki-laki dari usia kecil hingga dewasa yang menjadi korban pelecehan seksual. Seperti yang sudah kita singgung di awal, mereka cenderung untuk diam dibanding menyuarakan apa yang telah terjadi. Seharusnya yang disalahkan pada kasus ini adalah para pelaku. Namun sayangnya masyarakat selalu menyalahkan korban. Itulah yang membuat korban pelecehan seksual tidak berani berbicara perihal kasus ini. Saatnya kita merubah pola pikiran yang seperti itu. Jika diteruskan, maka akan semakin banyak memakan korban. Dari total yang kurang lebih 65% yang terjadi, sudah saatnya kita juga lebih tegas menanggapi kasus yang terjadi. Sebisa mungkin singkirkan jauh-jauh pikiran saya yang salah dari benakmu. Sebab siapapun tak seharusnya melakukan perbuatan tak mengenakan terhadap dirimu. Bicaralah dengan orang yang terdekat, yang kamu percayai. Jangan pernah memendamnya sendiri agar tidak berujung berdampak negatif. Setidaknya dengan cerita ke orang terdekat bisa mengurangi beban yang dirasakan. Laporkan pelaku ke Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Dengan begitu para pelaku bisa ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang secara hukum. Pelaku seksual harassment memang berada di mana saja. Mereka tidak memandang usia ataupun jenis kelamin. Maka dari itu kita harus lebih waspada agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Selalu hindari kontak langsung dengan orang tersebut. Mulai saat ini jangan takut untuk menyuarakan hak yang sudah sepantasnya kita dapatkan. Dengan bersama-sama kita bisa menghadapi segala perbuatan meresahkan yang mereka lakukan. Terima kasih. Maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.